Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter jaga praktek. Hari ini saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Titin. Baik Bu Titin, di sini selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan Leopold yang di mana ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Di mana tujuan pemeriksaan Leopold ini untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari janin Ibu. Nah, di sini nanti akan saya lakukan beberapa perabaan yang mungkin saja menimbulkan rasa tidak nyaman oleh Ibu. Tapi tenang saja Ibu, di sini saya berusaha untuk membuat pemeriksaan ini senyaman mungkin dengan tetap menjaga privasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, di sini karena Ibu bersedia, di sini saya izin untuk menyiapkan alat-alat dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu ya. Selanjutnya kita menggunakan apron yang steril setelah melakukan cuci tangan. Setelah itu kita dapat menggunakan handscoon steril. Jadi di sini handscoonnya sudah dalam keadaan steril. Jadi bagian steril bertemu dengan bagian yang steril. Baik, handscoonnya sudah terpasang. Baik Ibu, di sini saya mohon ke Ibu tidak terlentang, di mana saya akan berada di posisi kanan pasien. Di sini untuk menjaga privasi Ibu, saya tawarkan untuk ditutup bagian bawahnya dengan menggunakan selimut ya Ibu ya, untuk menjaga kenyamanan Ibu juga. Permisi Ibu ya. Baik, jadi kita ibaratkan ini merupakan sifoidnya dan ini merupakan simfisisnya. Jadi kita letakkan selimut di atas, di bawah sifoidnya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama yang saya lakukan yaitu adalah pemeriksaan Leopold 1, di mana pemeriksaan Leopold 1 ini bertujuan untuk mengetahui bagian janin yang berada di fundus uterus serta tinggi dari fundus uterus sendiri. Nah, jadi pertama-tama di sini Ibu, saya mohon Ibu tetap santai, rileks, jangan takut. Di sini Ibu bisa ditekuk dulu kakinya, saya bantu. Baik, di sini untuk arah pemeriksaan saya akan mengarah ke arah muka Ibu. Permisi Ibu, untuk kainnya saya lipat atau saya turunkan sampai di atas sifisis. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 1 sendiri kita mulai dari perabaan yang dimana kita tengahkan terlebih dahulu uterusnya. Lalu kita melakukan perabaan sampai ke atas fundus uterus. Nah, setelah itu kita raba. Apabila dapat digoyangkan dan seperti ada yang melenting, itu merupakan bagian kepalanya Ibu. Sedangkan apabila sudah tidak dapat digerakkan, itu merupakan bagian bokongnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan ukur tinggi dari fundus uterus menggunakan medline. Jadi di sini medline yang digunakan sentimeter. Pada medline itu dihadapkan ke arah perut Ibu agar hasil yang didapatkan objektif. Nah, di sini pertama-tama kita letakkan medline di atas simfisis terlebih dahulu. Seperti ini, lalu bentangkan sampai di fundus uterus. Baik, di sini saya dapatkan bahwa tinggi fundus uterus Ibu adalah 28 cm ya Ibu ya. Baik Ibu, jadi selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana di sini berfungsi untuk mengetahui batas kanan dan kiri dari bagian janin Ibu. Baik Ibu, permisi Ibu ya. Jadi kita lakukan perabaan dari fundus uterus. Lalu apabila dirasa seperti ada tahanan, seperti tahanan yang panjang, keras, lurus, itu seperti papan, itu merupakan bagian punggungnya. Tetapi apabila ada tahanan seperti tonjolan-tonjolan kecil, itu merupakan bagian ekstremitasnya ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan Leopold 3 dan 4, di mana berfungsi untuk mengetahui apakah bagian janin itu sudah masuk pintu atas panggul atau belumnya Ibu ya. Baik, jadi pertama-tama saya akan lakukan perabaan dulu dari fundus uterus, lalu sampai ke atas simfisis dan pinggir simfisis.
Nah, di sini kita dapatkan apabila dapat digoyangkan atau dapat digerakkan, itu berarti bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Tapi apabila sudah tidak dapat digerakkan, itu berarti bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan Leopold 4, di mana di sini Ibu kakinya mohon diluruskan ya Ibu ya. Ini sih saya bantu. Baik, di sini untuk arah pemeriksaan, sekarang saya akan mengarah ke arah yang Ibu lihat. Baik, untuk pemeriksaan Leopold 4 ini, pertama-tama saya akan lakukan perabaan dulu sampai ke daerah bagian terbawah, yaitu di atas sifisis pubis. Nah, apabila tangan saya dapat bertemu, ini tergolong konvergen, yang artinya bagian terendah janin itu belum masuk pintu atas panggul. Tetapi apabila pada saat saya lakukan perabaan, tangan tidak dapat bertemu, itu dinamakan divergen, yang berarti bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, untuk seberapa jauh sudah masuk atau seberapa jauh janin tersebut sudah masuk, kita dapat nilai dengan menggunakan jari. Apabila jarak antara tangan kanan dan kiri yaitu 1 jari, maka tergolong 4/5. Baik Ibu, di sini pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu dapat mengenakan pakaiannya kembali. Di sini akan saya jelaskan hasil pemeriksaannya Ibu ya. Saya izin melepaskan APD. Baik Ibu, jadi di sini setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, untuk perkembangan dan pertumbuhan janin Ibu masih dalam keadaan normal, di mana di usia kurang dari 5 bulan ini janin Ibu masih dalam keadaan normal dengan ukuran 27 cm untuk tinggi fundus uterusnya. Nah, untuk tadi pada bagian atas itu sudah saya curiga bahwa bagian atasnya itu merupakan bagian kepalanya dan bagian bawahnya itu merupakan bokong. Sedangkan bagian di sebelah kanannya itu merupakan ekstremitas dan bagian kirinya itu adalah bagian punggung dari janin. Untuk kehamilan umur 5 bulan kurang itu termasuk normal ya Ibu ya, karena biasanya untuk bagian kepala yang berada di bawah itu biasanya normalnya berada di kehamilan 7 bulan ya Ibu ya. Jadi di sini saya mohon Ibu tetap mempertahankan kesehatan kehamilannya, sering-sering juga melakukan antenatal care atau pemeriksaan ya. Baik Ibu, apakah ada yang tanyakan lagi? Tidak. Baik, karena sudah tidak ada, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu ya.